Baik, selamat pagi Bapak. Perkenalkan nama saya Dr. Ana, dokter yang sedang berjaga di rumah sakit hari ini. Sebelumnya saya berbicara dengan Bapak siapa? Baik, Bapak Mahdi. Bapak Mahdi, kalau boleh tahu usianya berapa Bapak? 20 tahun. 20 tahun. Baik Bapak, untuk pekerjaan sehari-harinya sebagai apa? Mahasiswa. Sebagai mahasiswa. Baik Bapak, untuk alamat tinggalnya kalau boleh tahu di mana nih Bapak? Di Canggu. Baik Bapak, Bapak datang ke sini atas keluhan apa? Oh, bintil-bintil berair ini Bapak. Baik Bapak, untuk menegakkan diagnosis, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang sekiranya berkaitan dengan keluhan Bapak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik Bapak, Bapak mengalami bintil-bintil berair. Kalau boleh saya tahu lokasinya pada bagian mana saja Bapak? Di punggung, di Bapak, di bagian pundak dan punggung kanan. Kalau boleh saya tahu sejak kapan mengalami bintil-bintil berair seperti ini? 5 hari lalu. Sejak 5 hari yang lalu. Baik Bapak, apakah Bapak sekiranya dapat menceritakan kronologi awal sebelum mengalami bintil-bintil berair yang sudah menyebar seperti ini Bapak? Awalnya bintil, kemudian merah, lalu menyebar. Ini awalnya bintil-bintil, lalu merah dan juga menyebar nih Bapak, semakin parah. Baik Bapak, apakah di sini Bapak dapat memberikan gambaran rasa sakit yang Bapak alami seperti apa? Nyeri, panas dan gatal nih Bapak. Baik Bapak, sebenarnya di sini apakah ini terjadi secara terus-menerus atau hilang timbul Bapak? Terus-menerus. Terjadi secara terus-menerus. Baik Bapak, untuk selanjutnya di sini apakah ada sekiranya aktivitas yang memperberat rasa sakit yang Bapak alami? Tidak. Lalu untuk aktivitas yang memperingan apakah ada yang tidak ada juga. Baik Bapak, di sini sebelumnya apakah Bapak sudah ada minum obat? Tidak ada. Tapi sudah menggunakan bedak nih Bapak. Baik Bapak, sebelumnya di sini apakah Bapak ada alergi obat? Tidak. Baik Bapak, di sini apakah Bapak dulu pernah mengalami sakit seperti ini Bapak? Pernah di paha. Dulu pernah, tapi pada bagian paha nih Bapak. Baik Bapak, dari keluarga apakah ada yang mengalami seperti ini Bapak? Tidak ada. Baik Bapak, lalu di sini untuk lingkungan sekitar apakah ada yang mengalami sakit seperti ini Bapak? Tidak ada. Baik Bapak, untuk menegakkan diagnosis di sini saya akan melakukan beberapa pemeriksaan, yaitu ada pemeriksaan inspeksi dengan cara melihat dan juga palpasi dengan cara melakukan penekanan ataupun perabaan. Sebelumnya apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik Bapak, kalau Bapak bersedia, Bapak dipersilakan untuk menghadap ke sebelah sana lalu membuka pakaian atasnya. Saya akan melakukan tindakan aseptik terlebih dahulu dan juga menggunakan APD. Baik Bapak, di sini saya sudah mengenakan APD. Lalu sini saya akan melakukan pemeriksaan yang pertama, yaitu adalah pemeriksaan dengan cara inspeksi ataupun dengan cara melihat ke arah lesi dan juga menyebutkan terminologi lesi. Lalu di sini saya juga akan melihat yaitu daerah kulit dan juga sekitar rambut ataupun juga yang lainnya. Di sini saya akan menyebutkan hasil dan menilai distribusi lokasi lesi, distribusi lesi, bentuk lesi, batas lesi, ukuran lesi, efloresensi atau ukuran wujud kelainan kulit baik primer maupun sekunder. Baik Bapak, dari hasil pemeriksaan inspeksi ataupun dengan cara melihat, di mana untuk lokasi lesinya itu pada bagian pundak dan punggung sebelah kanan. Lalu untuk distribusi lesinya itu ada unilateral, yaitu dari pundak menyebar dari pundak ke punggung. Lalu di sini juga untuk bentuk lesinya sendiri itu ada lentikular atau bentuk lesinya sendiri itu untuk batas lesinya itu tidak tegas. Lalu untuk bentuk lesinya itu teratur, untuk ukuran lesinya itu lentikular atau sebesar biji jagung. Lalu untuk efloresensi atau wujud kelainan kulit secara primer itu terdapat vesicle herpetiformis di atas kulit erythematous atau adanya semacam peninggian kulit, namun di dalamnya itu terdapat seperti adanya cairan. Lalu di sini juga untuk fluoresensi sekunder atau wujud kelainan kulit secara sekunder itu tidak ada. Baik Bapak, selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan palpasi atau dengan cara melakukan penekanan dan juga perabaan. Baik Bapak, apabila terasa nyeri bilangnya Bapak. Baik Bapak,
terasa nyeri Pak? Nyeri. Nyeri Bapak. Baik Bapak terasa nyeri Bapak? Nyeri. Nyerinya ya. Lalu baik Bapak terasa nyeri Bapak? Nyeri. Baik Bapak apakah terasa nyeri? Nyeri. Nyeri. Baik Bapak apakah terasa nyeri Bapak? Nyeri. Baik Bapak apakah terasa nyeri Bapak? Nyeri. Baik Bapak apakah terasa nyeri? Nyeri. Baik Bapak apakah terasa nyeri Bapak? Nyeri. Baik Bapak apakah terasa nyeri Bapak? Nyeri. Baik Bapak apakah terasa nyeri Bapak? Nyeri. Baik Bapak, dari hasil pemeriksaan di mana di sini pemeriksaan dengan cara palpasi ataupun perabaan dan juga penekanan, di sini Bapak mengalami rasa nyeri dan juga di sini terdapat adanya peningkatan kulit dan di sini terdapat sedikit adanya benjolan. Lalu di sini juga terdapat adanya peningkatan suhu yaitu terasa panas. Baik Bapak, saya sudah selesai melakukan pemeriksaan. Bapak silakan untuk mengenakan pakaian atas terlebih dahulu. Saya akan melakukan tindakan aseptik kembali. Baik Bapak, dari hasil pemeriksaan tadi di mana di sini pada pemeriksaan inspeksi itu untuk terdapat hasil di mana lokasinya pada bagian punggung dan juga pada bagian pundak sebelah kanan. Lalu untuk distribusi lesnya itu unilateral dari pundak ke punggung. Lalu untuk bentuk lesinya sendiri sini teratur. Untuk batas lesinya sendiri di sini terdapat tegas dan juga untuk ukuran lesinya itu lentikular atau sebesar biji jagung. Lalu untuk efloresensi atau wujud kelainan kulit secara primer di sini terdapat vesicle herpetiformis itu di atas kulit erythematosus, di mana di sini terdapat adanya seperti semacam penonjolan itu yang didapat di dalamnya terdapat seperti semacam cairan ataupun massa yang lunak. Lalu di sini juga untuk efloresensi sementara tidak ada. Lalu untuk pemeriksaan palpasi atau dengan cara penekanan di mana di sini terdapat ada rasa nyeri dan juga adanya peningkatan suhu atau panas. Baik Bapak, sebelumnya di sini dari hasil pemeriksaan tersebut maka saya dapat diagnosis bahwa Bapak terkena herpes zoster, di mana ini adalah penyakit yang semacam cacar seperti itu yang diakibatkan oleh virus yang reaktif atau aktif kembali. Sebelumnya di sini saya Bapak saya sarankan untuk menjaga kesehatan dan juga di sini saya akan menuliskan beberapa pemeriksaan. Di sini saya juga untuk menegakkan diagnosis lebih pasti saya akan menuliskan surat rujukan untuk melakukan pemeriksaan penunjang. Sebelumnya apakah Bapak ada yang ingin tanyakan Pak? Apakah bisa muncul kembali dok ya? Oh, kenapa bisa muncul kembali nih Bapak? Karena di sini virusnya tersebut ada beberapa faktor yang mengakibatkan bisa muncul kembali, baik dari pengobatan yang kurang sempurna ataupun virus yang memang sudah ada di dalam tubuh Bapak. Namun karena suatu hal seperti penurunan imun ataupun penggunaan obat-obatan ataupun yang lainnya, di sini virus tersebut dapat aktif kembali apabila kondisi Bapak melemah ataupun imun atau daya tahan tubuh Bapak menurun. Sebelumnya apakah ada yang ingin tanyakan kembali Bapak? Tidak. Tidak. Baik Bapak, terima kasih sudah mengikuti prosedur pemeriksaan.